కాదు కత్తులే మొలుస్తాయని వాడు. Assalamualaikum sahabat cerita puisi tercinta. Mimin mau ulas film berjudul Aravinda Samita Fira Raghavan, dirilis tahun 2018 dengan genre laga drama. Kita colek dulu ya penonton akhiran A seperti Wahyu Saputra, Sohiria, Yogi Dirgantara, Ihsan Nurul Huda, Yulia Yolanda, Mela Adelia, Afika Apriana, Rina Sousa, Najwa Haska, Setia Graha, dan semuanya. Narapareddy నీడ కింద కొమ్మద్ది. Desa Komadi yang dipimpin Narapareddy bermusuhan dengan Desa Nalagudi, pimpinan Basi Reddy. Sudah 30 tahun, permusuhan itu tak kunjung usai. Perselisihan dimulai ketika Basi Reddy kalah berjudi. Dia tidak bisa membayar 5 rupiah kepada seorang pria dari Desa Komadi. Basi Reddy diolok-olok. Tidak terima diolok, Basi Reddy membunuh warga Komadi itu. Narapareddy tidak terima ada warganya yang dibunuh. Dia balas dendam dengan membunuh anak buah Basi Reddy. Perselisihan semakin tajam ketika Basi membunuh ayah Narapa, Tima Reddy. Nyawa harus dibayar nyawa. Narapa juga membunuh balik ayah Basi. Perselisihan yang diawali dari perjudian itu menjadi permusuhan antar desa. Masyarakat antar kedua desa saling membunuh setiap ada kesempatan. Basi Reddy sendiri memiliki banyak uang dari bisnis pertambangan yang dia lakukan. Dengan kekuatan uangnya, dia memasuki dunia politik. Penjudi kampung itu mampu meraih kekuasaan selama 20 tahun terakhir. Tidak ada satu orang pun yang bisa mengalahkannya di wilayah itu. Partai oposisi meminta Narapareddy untuk masuk politik juga. Hanya dia yang bisa melawan Basi di pemilihan mendatang. Hal itu membuat permusuhan Basi dan Narapa semakin sengit. Anak Narapa, Fira Raghavan diperankan JRNTR pulang dari London setelah 12 tahun menyelesaikan pendidikannya di sana. Narapa dan anak buahnya menyambut Fira dengan sukacita. Dalam perjalanan pulang, serangan terencana terjadi. Basi Reddy ingin membunuh semua rombongan Narapa. Sungguh tragis. Narapa yang bahagia bertemu anaknya ditembak mati oleh Subadu, anak buah Basi Reddy. Puluhan orang dari desa Nalagudi juga menyerang dengan brutal. Fira belum sepenuhnya menyadari apa yang terjadi. Tiba-tiba dia terkena tebasan kapak. Warga Komadi berupaya melindungi tuan mudanya yang dianggap tidak bisa bertarung. Basi Reddy sendiri duduk santai di mobilnya melihat pembantaian itu. Dia mengolok Fira yang terlihat sangat lemah. Ternyata anak Narapa itu tidak tangguh. Fira sudah terluka parah. Dia akan dibunuh, sementara ayah tercintanya sudah menjadi mayat. Mendidih darah Fira melihat semua yang terjadi. Rasa sakit tubuh dan hatinya membuat sarjana jebolan luar negeri itu murka. Fira secara tidak terduga menjelma bagaikan malaikat pencabut nyawa. Orang yang telah menembak ayahnya, Subadu, ditebas secara dingin. Anak buah ayahnya kaget melihat Fira bisa bertarung. Sama sekali tidak disangka Fira begitu kuat. Apalagi satu persatu musuh di depannya dibantai dengan ganas. Tak ada rasa takut, Fira benar-benar seperti dewa kematian. Dia sangat berbakat membunuh. Kini Fira menargetkan Basi Reddy. Dengan cepat, dia menggorok Basi Reddy. Anak Basi Reddy, Bala Reddy yang melihat ayahnya tumbang, ingin balas dendam. Tapi polisi datang menghentikan pertempuran. Dua desa berduka setelah pertempuran, terutama Fira. Dadanya sesak melihat sang ayah yang sangat bahagia menyambut kepulangannya kini sudah terbujur kaku. Jiwa Fira terguncang, sabit di tangannya masih dipegang erat.
Perasaan Vera campur aduk. Apalagi isak tangis keluarga dan penduduk desa semakin membuat hatinya perih. Suasana yang begitu memilukan. Vera harus menggantikan posisi ayahnya sebagai pemimpin desa Komadi. Penanggung jawab politik desa Komadi, Sudarsan, juga mengharapkan Vera ikut pemilu menggantikan ayahnya. Tapi Vera menolak tawaran itu. Darah Vera masih mendidih karena ayahnya dibunuh. Tapi neneknya meminta agar Vera tidak terlibat masalah lagi. Sudah cukup nyawa melayang karena balas dendam. నాగమణి చిన్నయ్య Saat itu juga seorang wanita hamil, Nagamani, datang. Dia adalah istri Sifayah yang saat ini masuk penjara karena terlibat peperangan antar desa. Vera berjanji suaminya akan segera dibebaskan. Anehnya, Nagamani justru memohon-mohon agar suaminya tidak dibebaskan. Penjara jauh lebih baik saat ini. Jika suaminya bebas, tentu saja akan ikut balas dendam membunuh musuh dari desa sebelah. Tapi bagaimana jika suami saya terbunuh? Dia tidak akan bisa melihat bayi ini setelah lahir. Mohon Tuan, jangan bebaskan suami saya, ujarnya menangis. Nenek Vera kembali mengingatkan agar tidak ada lagi balas dendam. Pahlawan sejati bukanlah orang yang memenangkan peperangan, tetapi orang yang mampu menghentikan peperangan. Malam harinya, Vera memutuskan untuk meninggalkan desa. Vera butuh suasana baru. Jika tetap di rumah, hatinya akan selalu sedih dan marah. అదే ఆయన వాళ్ళ కోసం కత్తి వదలలేనా కోసం కత్తి దూసాను. Vera pergi ke Hyderabad. Dia berkenalan dengan Nilambari, seseorang yang memiliki bengkel. Vera menceritakan kisah hidupnya, namun dia memperkenalkan namanya sebagai Raghafa. Ketika Vera yang kini dipanggil Raghafa duduk di garasi, seorang gadis bernama Aravinda datang. Gadis cantik yang diperankan Pooja Hegde itu bersembunyi dari kejaran para preman. Ceritanya, ayah Aravinda, Saradi, adalah pengacara. Para preman itu klien ayahnya yang kecewa karena merasa hanya dimanfaatkan. ఇదిగో Raghafa menyadari jika gadis itu diincar preman. Raghafa mengusir mereka pergi hanya dengan gertakan. Raghafa menunjukkan kekuatannya yang mampu membengkokkan kunci-kunci di bengkel. Aravinda juga pergi setelah merasa situasi aman. సాయంత్రం ముంబై వెళ్ళిపోతున్నారు. Selanjutnya, Raghafa dan Nilambari akan pergi ke Mumbai. Tapi dalam perjalanan, Nilambari ditangkap polisi karena dianggap membawa pistol. Padahal pistol itu milik Raghafa. Untuk membebaskan Nilambari, Raghafa mendatangi pengacara kriminal ternama, Saradi. Aravinda yang membawa kopi untuk ayahnya sangat kaget ketika melihat kembali Raghafa. Kali ini, ayah Aravinda mau membantu tanpa meminta biaya. Itu setelah Saradi mengetahui kekuatan Raghafa. Namun syaratnya Raghafa harus tinggal di rumahnya dan menjadi penjaga bagi keluarganya, alias dijadikan bodyguard. Tentu saja Raghafa setuju, apalagi sebenarnya dia sudah kepincut dengan kecantikan Aravinda sejak pandangan pertama. రాఘవ గారు చాలా థ్యాంక్స్ అండి. ఇతను బయటకు వచ్చా. Menjadi bodyguard membuat Raghafa dan Aravinda semakin dekat. Raghafa juga mulai merasa Aravinda sangat tepat untuknya. Apalagi Aravinda adalah mahasiswi yang sedang mempelajari tentang faksionis di desa-desa. Raghafa menyembunyikan identitas aslinya bahwa dia bagian dari pelaku peperangan antar faksi. Raghafa terlihat seperti pemuda yang tidak menyukai kekerasan. Kedekatan Vera Raghafa dengan Aravinda mampu membawa perubahan positif. Rasa sakit dan kemarahan Raghafa setelah kematian ayahnya kini mulai perlahan-lahan hilang. అప్పుడు తగ్గింది. Masalahnya, kepergian Raghafa dari desa membuat masyarakat kebingungan. Raghafa dicari ke Hyderabad. Raghafa yang melihat anak buahnya berada di kota merasa sangat tidak nyaman. Anak buahnya memohon agar Raghafa kembali ke desa, namun ditolak. Raghafa meninggalkan desa bukan karena takut. Semua itu dilakukan agar tidak ada lagi pertumpahan darah. Anak buahnya bisa mengerti niat baik Raghafa. Raghafa kembali ke rumah Aravinda. Adik Aravinda, Pratik, memiliki tugas untuk menulis cerita yang akan diterbitkan majalah sekolahnya. Raghafa membantu dengan menceritakan kisah hidupnya sendiri. Namun ceritanya disebut pada masa kerajaan dulu. లో ఈ మొండె కత్తిని తెంచాడు. శవాలు, ఏడుపులు, రక్తం. రాజ్యాన్ని కత్తిని వదిలేసి వెళ్ళిపోయాడు. Mendengar cerita itu, Aravinda memiliki pandangan. Tokoh dalam cerita seharusnya tidak hanya menyadarkan kelompoknya saja untuk berhenti berperang.
Tapi pihak musuh juga harus diberikan pengertian. Raghafa tertegun dengan pemikiran Aravinda. Ternyata majalah sekolah yang menerbitkan cerita Raghafa terbawa seseorang hingga dilihat oleh Basiredi yang masih terbaring sakit. Ya, Basiredi tidak meninggal setelah digorok. Dia hanya terluka dan pita suaranya rusak. Basiredi menyadari cerita itu adalah tentangnya. Dia menyuruh anaknya Bala membawa orang-orang terbaik untuk membunuh Vira Raghafa Reddy. Pencarian bisa dimulai dari penulis cerita di sekolah. Ketika Raghafa janjian bertemu Aravinda, dia melihat beberapa orang dari desa musuhnya berkeliaran di Hyderabad. Raghafa berpikir tujuan mereka datang untuk mencari Pratik, karena cerita yang sudah ditulis. Insting Raghafa tidak keliru, Pratik ingin diculik. Raghafa melumpuhkan anak buah Basiredi. Padahal mereka adalah orang-orang pilihan. Jika mau, Raghafa juga bisa membunuh mereka. Namun itu tidak dilakukan. Nilambari tercengang melihat keganasan Raghafa. Kehebatan Raghafa menegaskan dirinya bukan pengecut. Saya pergi jauh dari rumah dan melupakan balas dendam. Tapi kalian datang jauh-jauh ke sini untuk mengingatkan saya, ujar Raghafa kepada salah satu musuhnya, Oba. Oba mengungkapkan jika yang memberi perintah adalah Basiredi. Hal itu membuat Raghafa kaget. Karena selama ini dia mengira Basi sudah meninggal. Aravinda kemudian menelpon. Dia sudah menunggu lama kedatangan Raghafa. Setelah Raghafa tiba, dia meminta penjelasan kenapa terlambat. Raghafa tentu saja tidak menceritakan alasan yang sebenarnya. Hal itu membuat Aravinda kecewa. Apalagi puluhan kali ditelepon, Raghafa tidak mengangkat HP-nya. Aravinda yang marah pergi dengan kecewa. Sementara di desa, Basiredi sangat marah sekali. Orang kirimannya tidak bisa dihubungi. Basi memutuskan untuk turun tangan mencari Raghafa. Musuhnya harus dibunuh hari itu juga. Anaknya Bala Reddy melarang karena ayahnya masih belum pulih. Bala berjanji akan mencari dan membunuh Raghafa. Bala menculik Pratik. Aravinda menelpon Raghafa. Tapi Aravinda juga diculik. Padahal saat itu Raghafa sedang menemui Krishna Reddy, penanggung jawab politik desa Nalagudi. Raghafa meminta agar difasilitasi pertemuan dengan musuhnya untuk membicarakan perdamaian. Sambungan telepon belum putus ketika Aravinda diculik. Raghafa memberitahukan bahwa para penculik sangat berbahaya. Mereka tidak segan-segan membunuh. Aravinda ketahuan sedang melakukan sambungan telepon dengan seseorang. Raghafa mengancam para penculik itu. Silakan sakiti gadis itu kalau berani. Saya akan menyiksa kalian, ucap Raghafa. Supir yang membawa mobil, Marapa, tiba-tiba menghentikan mobil. Dia ketakutan mendengar ancaman Vira Raghafa. Ancaman itu bagaikan suara kematian. Aravinda akhirnya dilepas. Aravinda kemudian memberikan teleponnya kepada Bala Reddy yang membawa Pratik. Ancaman lebih mengerikan diucapkan Vira Raghafa. Bala Reddy, bunuh anak itu jika kamu mau. Tapi saya akan memenggal kepala kamu sebelum sampai ke desa. Oh ya, Bengaluru lebih dekat dari sini. Saya akan membunuh anak kamu dulu yang sedang belajar di sana. Jika kamu tidak mau itu terjadi, lepaskan anak itu dan pergi. Ancamnya membuat hati siapapun merinding. Suara Vira Raghafa membuat bulu kuduk Bala Reddy berdiri. Bala tidak bisa berkata apa-apa. Pratik juga dilepas. Penanggung jawab politik desa Nalagudi, Krishna Reddy, melihat ada peluang untuk mendamaikan desa Komadi dan Nalagudi. Mediasi perdana akan segera dilakukan. Setiba di rumah bersama Aravinda dan Pratik, Raghafa diminta pergi. Karena ayah Aravinda merasa keberadaan Raghafa justru membawa bahaya bagi anak-anaknya. Sebelum pergi, Raghafa mengungkapkan cinta kepada Aravinda, namun tidak direspon karena masih kesal. Apalagi Raghafa tidak mau menceritakan apa yang sebenarnya terjadi.
Keesokannya Aravinda pergi ke tempat Nilambari mencari Raghava, tapi Raghava sudah tidak ada. Dari Nilambari, Aravinda mengetahui siapa sebenarnya Raghava, tokoh penting yang merupakan bagian dari faksionis. Mereka kemudian pergi ke tempat asal Raghava, apalagi perang antar faksi adalah masalah yang dipelajari Aravinda selama ini di kampus. Dari cerita warga, Aravinda benar-benar memahami apa yang dialami Vera Raghava Reddy. Mulai dari bagaimana awalnya pertumpahan darah terjadi, hingga Vera Raghava menghilang dari desa dan pergi ke Hyderabad. Di tempat lain, pertemuan perdamaian antara Raghava dengan Balareddy sedang terjadi. Tapi Balareddy belum mau berdamai. Tujuannya datang untuk membunuh Raghava. Situasi yang terjadi justru sebaliknya. Raghava dengan sangat mudah melumpuhkan Balareddy. Anak buahnya juga dibabat habis. Vera Raghava benar-benar menunjukkan kekuatan pria sejati. Raghava bisa saja membunuh Balareddy saat itu yang sudah tidak berdaya. Tapi yang diinginkan Raghava adalah perdamaian. Bahkan Raghava meminta maaf atas apa yang terjadi 30 tahun terakhir. Untuk mendapatkan kedamaian, Raghava siap melakukan apapun. Jabatan politik yang diperebutkan akan diserahkan, baik itu posisi MLA maupun menteri. Tapi jika perdamaian ini ditolak, saya akan membunuh kalian semua, ancam Raghava. Sementara Aravinda dan Nilambari melanjutkan perjalanan ke rumah Raghava, tapi mobilnya mogok. Seorang wanita menawarkannya untuk istirahat di rumah. Ternyata wanita itu adalah istri Basireddy. Ya, mereka justru tinggal di rumah musuh. Malam harinya, Basireddy mendapatkan cerita dari Marappa tentang apa yang terjadi ketika di Hyderabad, termasuk Balareddy yang melepaskan calon istri Vera Raghava. Marappa yang mabuk mengungkapkan juga jika Bala sudah bertemu Raghava untuk membicarakan perdamaian. Basireddy murka mendengar semua itu. Anak kandungnya sendiri langsung ditusuk hingga tak bernyawa. Basireddy benar-benar dibutakan oleh rasa dendam. Istrinya menangis melihat anaknya dibunuh oleh suaminya. Saat itu juga Aravinda dan Nilambari dilihat oleh Marappa. Keduanya langsung ditawan. Basireddy yang marah menyebarkan berita bahwa yang membunuh anaknya adalah Vera Raghava Reddy. Penduduk desa Nalagudi terprovokasi. Mereka rame-rame menyerang dan membakar desa Komadi. Perdamaian yang diupayakan Raghava sia-sia. Basireddy kemudian menemui Raghava yang sedang berada di tempat awal mula terjadinya perselisihan. Basi datang bersama anak buahnya dan juga Aravinda serta Nilambari. Basireddy menegaskan dirinya sama sekali tidak takut mati. Orang Nalagudi pasti akan balas dendam. Pertumpahan darah ingin tetap diwariskan. Basireddy kemudian mengambil pisau lalu mengiris pergelangan tangan Aravinda. Nilambari juga ditusuk. Jika ingin menyelamatkan mereka, maka bunuhlah kami terlebih dahulu, tantangnya. Raghava dalam posisi dilematis. Membunuh Basireddy sangat mudah, tapi tidak akan ada lagi perdamaian. Masalahnya, jika Aravinda dan Nilambari tidak segera dibawa ke rumah sakit, nyawanya juga akan melayang. Basireddy kemudian menyerang Raghava. Raghava berusaha menghindar. Dia hanya ingin desa damai, anak-anak bisa tumbuh dengan baik, termasuk anak Subadu. Bukan justru sibuk belajar membuat bom yang bisa saja membunuh dirinya sendiri. Mendengar kata-kata Raghava, Subadu mulai sadar. Dia telah menembak ayah Raghava, tapi Raghava tidak menyimpan dendam. Padahal jika mau, Raghava dengan mudah membunuhnya. Marappa yang hadir di tempat itu juga terbuka hatinya. Basireddy tega membunuh anak kandungnya sendiri. Nyawa orang lain pasti lebih tidak berarti lagi. Marappa dan Subadu kemudian membantu Aravinda serta Nilambari ke rumah sakit. Sebelum pergi, Subadu memberikan sabit kepada Raghava untuk membunuh Basireddy. Karena itulah satu-satunya pintu kedamaian. Basireddy merasa dihianati. Serangan kembali dilakukan.
Tapi dengan cepat, Raghav menancapkan sabit ke perut Basiredi. Kedamaian hanya akan ada setelah Basiredi mati. Vira Raghav kemudian membakar pria jahat menjengkelkan itu, sehingga tubuhnya tidak akan pernah ditemukan warga. Untuk benar-benar menciptakan perdamaian, Raghav mendatangi istri Basiredi. Keduanya sepakat menghentikan pertempuran kedua desa yang sedang terjadi. Suami saya yang membunuh anak saya, lalu kabur, ucap istri Basiredi menghentikan pertikaian. Istri Basiredi juga dicalonkan untuk mengikuti pemilu. Raghav pasang badan agar istri musuhnya itu menjadi MLA baru. Kedua desa yang sudah berselisih selama puluhan tahun akhirnya bisa hidup damai. Unanimous. Dan film pun selesai. Bye-bye.